karena hati dan jiwa kami dipenuhi dengan kekuatan yang dari sorga. Amin. Sehingga kami diberikan kesempatan untuk bersama-sama duduk dengan tenang dan penuh damai sejahtera. Di tempat ini kami dipersatukan oleh Roh Kudus bersama-sama untuk merasakan kehadiran dan juga kuasa firman Tuhan Amin. yang terus meneguhkan iman kami, meneguhkan hati kami Tuhan, supaya di saat kami menghadapi segala rintangan atau tantangan hidup sekalipun, kami boleh tetap percaya bahwa Tuhan kami sungguh baik bagi kami semua. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas persekutuan ini. Dan terima kasih untuk segala berkat yang mencukupi segala keperluan kami. Dimuliakan nama-Mu Bapa. Kami bersyukur atas firman Tuhan yang akan kami dengarkan sebentar. Biarlah jemaat kudus-Mu dipenuhi dengan hikmat dari sorga. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Oke, ya. Ya, sekali lagi Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom. Selamat pagi. Ya, terima kasih, puji Tuhan. Di pagi menjelang siang hari ini kita sangat bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang memberikan kepada kita kesehatan, diberikan kita kelengkapan yang kita perlukan untuk tetap berjalan, mengikuti pimpinan Tuhan dalam setiap panggilan yang Tuhan berikan bagi kita, apapun yang kita kerjakan. Amin, saudara. Puji Tuhan. Dan di pagi hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan untuk meneguhkan iman kita kembali agar lebih terberkati lagi dan kita dimampukan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sesuai dengan tema yang sudah di-share, yang sudah dibagikan, bahwa kita akan membicarakan, merenungkan firman Tuhan tentang kabar baik yang sesungguhnya dari Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kalau ada kabar baik, pasti ada kabar buruk juga kan? Berbahagialah orang yang diberikan hikmat untuk membedakannya. Karena mereka yang mengenal kabar baik itu, pastilah hidupnya akan terus dipimpin oleh Roh Kudus untuk bisa menjalani kehidupan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada pagi hari ini saya akan mengawali pemberitaan firman Tuhan dengan menceritakan sebuah kisah, yaitu orang buta dan seekor gajah, yang ditulis oleh seorang guru yang bernama Rumi. Ya. Saudara kalau men-searching di Google, sudah pasti langsung bisa menemukan cerita dongeng ini. Di sebuah kota yang semuanya penduduknya mengalami kebutaan. Aneh juga ya itu, kalau terkena corona tidak susah untuk dipercayai. Tapi kalau mengalami kebutaan, tapi apapun ceritanya, di dunia ini tidak ada yang tidak bisa terjadi, ya kan? Lalu seorang raja yang kebetulan melewati kota itu untuk melakukan perlawanan perang, ya, terhadap lawannya, dan dia menunggangi seekor gajah yang perkasa, gitu, ya. Dan ketika penduduk kota mendengar bahwa raja itu lewat, mereka penasaran, ingin tahu, ya, itu seperti apa gajah yang perkasa itu, gitu ya. Nah, lalu sebagian
mendekati gajah itu dengan penasaran, ingin tahu, ya. Kemudian masing-masing dari orang yang buta tersebut meraba dari badan daripada gajah tersebut, ya. Nah, ada yang meraba badannya, ada yang meraba kakinya, ada juga yang meraba belalainya, dan juga ada yang meraba telinganya. Gitu ya, masing-masing mereka penasaran seperti apa gajah itu sebenarnya. Ya, lalu yang meraba badan gajah itu lalu sesudah mereka yakin bahwa mereka sudah tahu gajah itu seperti apa, gajah yang perkasa yang ditunggangi oleh raja itu, mereka kembali ke warga, ke kota. Lalu mereka masing-masing menceritakan, tetapi mereka berdebat, gitu ya. Perdebatannya apa? Yang memegang badan gajah itu mengatakan, oh iya, gajah itu seperti tembok. Wah, lalu yang megang kakinya tadi, oh bukan, gajah itu seperti pohon besar. Ya, kemudian yang pegang belalainya bilang, oh bukan begitu, gajah itu seperti karpet atau seperti permadani, begitu. Ya, dia bilang seperti paralon besar, ya, karena belalainya panjang bulat, begitu ya. Nah, kemudian yang pegang telinganya mengatakan, oh bukan, gajah itu seperti karpet atau permadani, karena gajah itu lebar dia punya kupingnya. Mereka berdebat begitu, ya. Dan mereka berempat itu merasa bahwa mereka sudah tahu seperti apa gajah itu, tapi masing-masing menggambarkan gajah itu menurut apa yang mereka ketahui, tapi tidak lengkap. Ya, poinnya Bapak Ibu Saudara, betapa bahaya kalau kita menceritakan sesuatu yang sangat penting, ya, tapi tidak mengerti kebenarannya, ya kan? Tidak mengerti fakta yang sebenarnya. Seperti tadi sudah disaksikan oleh Pak Sinaga di depan, antara dulu dan sekarang. Kan beliau menceritakan kan, oh kalau dulu saya pikir kalau saya buat baik itu, saya kira saya sudah ada jaminan untuk selamat. Tapi begitu saya tahu kebenaran, Efesus 2:8-9 mengatakan bukan karena hasil perbuatanmu. Oh, berarti yang dulu itu udah pernah diceritakan belum kepada orang-orang? Sudah pasti merasa sudah jadi orang baik. Tapi ternyata itu adalah gambaran yang masih salah, ya, tentang kebenaran itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, nah demikian juga sekarang ini, di zaman sekarang ini, saudara-saudara, perlu diberitahu bahwa banyak sekali orang yang mengaku jadi penginjil, ya, jadi pengkhotbah, ya, jadi evangelis, jadi pesaksi, ya, saudara-saudara, yang bersaksi tentang Injil, pergi kemana-mana, ke daerah-daerah, saudara-saudara. Tapi sebenarnya apa yang mereka saksikan itu bukanlah kebenaran yang menyelamatkan saat ini yang dipakai oleh Tuhan. Dari mana kita tahu? Nanti akan kita lihat dari firman Tuhan, ya. Dan itu, saudara-saudara, seperti yang 4 orang tadi yang mau menggambarkan tentang gajah yang sebenarnya, itu ceritanya sebenarnya apa? Itu namanya menyesatkan warga kota. Karena tidak ada pun yang mereka ceritakan itu menggambarkan seluruh lengkap seperti apa itu gajah. Ya, mereka hanya menceritakan menurut pendapat mereka masing-masing. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Yesus pernah berkata, kalau orang buta menuntun orang buta, keduanya akhirnya akan bukan salah satu. Bukan hanya salah satu, baik yang memberitakan maupun yang mendengarkan berita yang salah. Ya kan? Dua-duanya akan dikatakan akan masuk jurang. Bukan Tuhan yang membuat mereka masuk jurang, tapi orang itulah, ya, yang memaksakan dirinya harus menerima hukuman yang seperti itu. Karena itu, saudara, itulah sebabnya mengapa sangat penting kita terus-menerus memperjelas berita Injil di dalam gereja. Amin.
Iya, kenapa kita terus menerus perlu penting sekali saudara-saudara dan saya untuk secara terus menerus ya memperjelas ya, memperdalam dan memperluas dan menggambarkan secara clear seperti yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan, yang Tuhan kehendaki. Seperti apakah sebetulnya berita Injil itu yang Tuhan percayakan kepada gereja. Saudara-saudara, kenapa sangat penting? Tentu jawaban singkatnya adalah supaya gereja kita, supaya gereja Tuhan itu bisa berfungsi sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Ya, amin. Nah, tapi jawaban detailnya bisa kita buka dari Galatia pasal 1. Mari kita buka Alkitab kita. Galatia pasal 1. Ya, mari. Ya, Galatia pasal 1. Kita akan baca dari ayat 6 sampai ayatnya yang ke-10. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca bersama-sama dari ayat 6 sampai ayatnya yang ke-10. 3, 2, 1. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. 9. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, alasan yang pertama di sini dikemukakan kenapa kita penting sekali untuk terus mengajarkan, terus memperjelas, dan terus menyelidiki, dan juga terus memberitakan Injil yang murni di dalam gereja adalah karena yang pertama, saudara-saudara, bahwa godaan dari luar, ya, terhadap kemurnian Injil untuk menyimpangkan kebenaran Injil, kemurnian Injil itu pasti datang. Ya. Pasti. Dari mana, saudara? Dari luar. Dari luar gereja yang benar. Karena di dunia ini, saudara-saudara, sudah ada kelompok-kelompok orang yang memberikan dirinya untuk dipakai oleh iblis sebagai kelompok untuk memberontak terhadap kebenaran. Itu sudah pasti ada kelompok-kelompok itu. Ya. Sama seperti di negara juga, di negara kita. Sampai kapanpun akan selalu ada kelompok-kelompok yang akan terus melakukan kekacauan. Ya, apakah di timur, apakah di barat, atau di mana saja, ya, di utara dan selatan, pasti itu ada. Yang terus melawan, ya, walaupun yang baik yang dikerjakan oleh pemerintah, tapi bagi mereka semuanya itu salah, karena memang jiwanya memang ingin memberontak. Itu kelompok-kelompok orang-orang yang tidak menginginkan kebaikan. Sama juga di dalam gereja itu sendiri, saudara-saudara, ya, bahwa peringatan daripada Paulus
kepada Timotius sudah lebih dulu disampaikan 2000 tahun yang lalu dengan berkata, awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Ya. Awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Dan salah satu cara kita bagaimana mengawasi diri dan mengawasi pengajaran kita adalah kita harus publikasikan kepada orang banyak. Amin, saudara-saudara. Supaya semua orang bisa menilai. Jangan kita bilang apa yang kita ajarkan itu benar. Kalau tidak ada orang yang menilai, itu benar sendiri namanya. Ya, bukan berarti kebenaran itu tergantung penilaian manusia, tidak. Tapi bagaimanapun kebenaran itu harus diuji. Amin. Harus diuji. Karena Alkitab mengatakan, ujilah segala sesuatu. Ya. Nah, harus kita perdengarkan kepada orang banyak. Supaya apa, saudara-saudara? Supaya semua orang bisa tahu apa yang Tuhan kehendaki dan seperti apa firman menyatakannya. Ya. Nah, yang kedua, saudara-saudara, bahwa sekalipun kita sudah berada di jemaat yang kudus, di persekutuan yang benar, itu tidak ada jaminan, saudara-saudaraku, bahwa suatu saat gereja itu tidak akan goyah. Ya. Atau tidak akan berpaling dari Injil kebenaran. Kalau orang-orang di dalamnya berfokus kepada perbuatan, perilaku dari orang-orang di dalam gereja itu sendiri, pasti mereka akan saling menghakimi. Dan satu merasa lebih benar daripada yang lainnya. Walaupun persekutuan yang benar. Ya, saya juga ketika baru selamat, masih masa muda, saya berada di persekutuan yang benar. Di gereja yang benar, di gereja yang kudus. Yang doktrin keselamatannya adalah kepastian masuk surga melalui iman karena anugerah Tuhan. Tapi ketika orang-orang di dalam gereja itu mulai mempersoalkan perbuatan-perbuatan dari orang-orangnya, itulah awal daripada keruntuhan daripada gereja itu. Harusnya kita fokus kepada kebenaran Injil kasih karunia Allah. Amin. Bukan pada diri kita fokus kita, tapi kita fokus pada pekerjaan Allah. Amin. Nah, untuk itu gereja tersebut, gereja yang benar tersebut pasti dipimpin oleh Roh Kudus untuk tetap menjadi gereja yang dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat bagi semua orang. Ya. Contohnya siapa? Contohnya jemaat Galatia ini, saudara-saudara. Ini kan jemaat kudus, jemaat orang yang beriman, ya, yang sudah disucikan oleh darah Yesus. Jemaat di Galatia ini ada di mana, saudara? Sekarang ini masih ada nggak mereka, Pak? Sudah tidak ada. Habis ini udah punah, ya kan? Karena Galatia ini ada di mana? Di Turki sana. Yang sekarang presidennya adalah siapa? Erdogan itu yang sering disebut-sebut pendukung kelompok teroris atau garis keras kan? Nah, itu di situ dulu jemaat Galatia ini punah juga kan, habis. Saudara, ya. Bersyukur karena Tuhan sekarang menghadirkan jemaat kudus melalui Injil kasih karunia bisa hadir di Indonesia ini. Puji Tuhan ya, saudara. Nah, karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, alasan yang ketiga ini yang paling penting kita perhatikan. Kenapa kita harus terus memperjelas, terus menggali dan menyebarkan, memberitahukan tentang kemurnian Injil kasih karunia ini tidak boleh ditutup-tutupi. Kenapa, saudara? Karena sasaran iblis yang paling utama terhadap gereja bukan masalah keuangan. Bukan masalah gelar pendetanya, sarjana atau bukan sarjana, atau pendidikannya apa, bukan itu sasaran iblis, saudara-saudara. Ya, tapi apa? Nah, kita lihat di ayatnya yang coba kita lihat di ayatnya yang ke-6 dan 7. Apa dikatakan tadi? Aku heran bahwa apa? Kamu begitu lekas berbalik daripada dia. Berbalik daripada siapa? Bukan berbalik daripada gereja, berbalik daripada Yesus.
Bagaimana saudara bisa mengetahui orang saat ini masih posisi mengikuti Yesus dan sudah berbalik membelakangi Yesus? Bagaimana saudara tahu? Ya, ini menarik saudara. Bagaimana saudara tahu? Bagaimana kita bisa menilai? Hah? Karena Paulus katakan, begitu lekas kamu, aku heran. Ya, Paulus heran saudara-saudara. Rasul bangsa lain itu heran, Rasul Tuhan heran. Kamu begitu lekas berbalik daripada Yesus. Bagaimana caranya? Ya, kalau kita mengikuti ajaran Yesus yang disampaikan melalui Rasul Paulus, bagaimana kita tahu orang mengikuti Yesus dan meninggalkan Yesus atau membelakangi, ya, berpaling daripada Yesus? Dikatakan di situ, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu, ya, oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu, bukan oleh hukum Taurat telah memanggil kamu. Tidak, Paulus tidak mengatakan hukum Taurat memanggil jemaat Galatia. Kasih karunia Kristus telah memanggil kamu, dan kamu sudah sampai pada kasih karunia itu ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Ya. Dan kamu mengikuti suatu Injil yang lain. Lagi-lagi ini kita pertegas. Orang mengatakan bahwa hanya satu Injil. Ini ada Injil yang lain. Ya, saudara-saudara. Karena itu perlu dipahami, dimengerti apa itu Injil yang benar, apa itu Injil yang lain. Ya. Ayat 7. Yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan apa? Dan bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Itu persoalannya. Itu yang disasar oleh iblis di dalam gereja. Saudara-saudara. Ya. Jadi saudara-saudara, gereja masih tetap bisa menjadi gereja yang kaya, punya aset yang banyak, ya, punya deposito miliaran, punya cabang di mana-mana. Gereja masih tetap bisa mencapai itu. Tapi Injil yang diberitakan adalah Injil yang menyesatkan. Injil yang membawa banyak orang masuk ke dalam api neraka. Ya. Gereja masih bisa tetap kaya dengan banyak aset, banyak deposito, ya, bisa gedungnya mewah, ruangannya dingin ber-AC dan semua serba menyenangkan. Tapi Injil yang diberitakan adalah Injil yang membuat orang lain tersesat, saudara-saudara. Nah, mana buktinya, saudara? Kita lihat di ayatnya yang ke-8 dan 9. Tadi dikatakan, ayat 8, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Jelas, saudara-saudara? Ya. Jadi kita lihat di sini, saudara-saudara, konsekuensi dari berita Injil yang diberitakan di dalam gereja dengan tidak jelas. Paulus katakan ulang-ulang di ayatnya yang ke-9, diulang lagi. Dia katakan apa? Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jadi rupanya ini sudah berulang-ulang disampaikan. Sudah diulang-ulang. Dan ini juga disampaikan juga kepada saudara dan saya lagi oleh firman Tuhan ini. Apa yang diulang-ulang oleh Rasul Paulus? Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu apa? Suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Bukan sepele, saudara-saudara. Iya kan? Bukan sepele. Ini adalah sesuatu yang sangat serius, saudara-saudara. Berat hukumannya. Dan hukuman yang paling terberat adalah bagi orang yang memberitakan Injil yang berbeda dengan Injil yang diberitakan Paulus adalah apa, saudara? Apa hukuman yang paling berat adalah binasa kekal di lautan api neraka. Kalau cuma hilang harta di dunia ini masih bisa dicari, Pak. Ya.
Kalau hilang harta masih bisa dicari, kedudukan masih bisa didapatkan, ya. Tetapi saudara-saudara, kalau sudah meninggalkan dunia ini tanpa keselamatan, bagaimana saudara? Ya, mati sia-sia, meninggalkan dunia ini tanpa mengalami kehidupan di dalam Kristus, tanpa mengalami keselamatan yang kekal, tanpa mengalami hidup yang baru di dalam Tuhan, tanpa mengalami ciptaan baru di dalam Kristus. Itu artinya binasa kekal. Kalau Yesus mengatakan lebih baiklah orang itu, mendingan dia tidak usah, Yesus katakan bagus sekali kalau orang itu tidak pernah lahir ke dunia ini. Wah, ngeri ya, saudara. Dan itu mungkin digambarkan oleh orang kaya, cerita orang kaya dan Lazarus. Orang kaya itu selama hidupnya dikatakan apa? Dia hidup bermewah-mewah. Ya. Kalau Lazarus orang miskin itu hanya makan dari remah-remah, sisa-sisa yang dari meja, yang jatuh dari meja orang kaya itu, dan berebutan dengan apa? Berebutan dengan anjing si Lazarus itu untuk mendapatkan makanan. Tapi ketika sudah mati dikatakan Lazarus itu langsung dibawa kemana? Ke pangkuan Abraham. Tetapi orang kaya itu dikatakan apa? Dia sangat menderita dalam nyala api. Saudara. Nah, masih bisa diubah nasibnya? Tidak bisa diubah lagi nasibnya, saudara-saudara. Karena Abraham mengatakan ada terbentang jurang yang tak terseberangi antara kami dan kamu. Antara Abraham dengan orang kaya itu. Antara orang yang percaya dan orang yang tidak percaya. Orang yang selamat dan orang yang tidak selamat. Ada jurang yang tak terseberangi. Kalau sudah mati meninggalkan dunia ini, sehingga dari seberang tidak bisa menyeberang dan tidak bisa saling bertukar tempat. Tidak bisa. Ya. Karena itulah sekali selamat, amin, tetap selamat oleh kasih karunia Allah. Sekali tidak selamat, memang selamanya dia tidak akan selamat. Ya. Jadi itu bukan hal yang sepele. Makanya Paulus katakan tadi, siapa yang memberitakan Injil yang berbeda dengan yang kamu terima dari kami, dari Paulus, dia katakan terkutuklah dia. Wah, mengerikan saudara. Ya kan? Karena itu adalah kutuk dari Allah sendiri, bukan kutuk dari manusia, sekedar dari mulut manusia saja, tapi dari Allah sendiri. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itu, jadi tidak ada kompromi, ya. Kalau sudah berbicara tentang kebenaran Injil itu sendiri, ya. Nah, ini saudara-saudara sama seperti kita melihat dalam pertandingan lomba, seperti lari atau renang misalnya, ya, lomba lari atau renang. Di situ ada apa, saudara-saudara? Di depan mereka setiap peserta lomba itu ada apa? Ada garis masing-masing yang harus diikuti, kan? Benar ya, Pak? Dalam satu lomba lari misalnya kan ada garis, kan? Masing-masing punya garis yang menjadi tempat fokus mereka melihat ke depan. Ya, dan tidak boleh pindah atau tidak boleh menyeberang ke garis daripada lawan. Itu pelanggaran namanya. Jadi juri menilai kalau masing-masing dengan garis yang sudah ditetapkan, mereka siapa duluan sampai di finish, berarti itulah juaranya. Amin, saudara. Amin. Sama seperti itu juga dalam perlombaan iman yang kita lakukan atau yang kita jalani. Kalau saudara dan saya tidak bisa melihat dengan jelas garis yang mau kita lalui, yang mau kita kejar, yang mau kita capai, kemungkinan saja saudara dan saya menyeberang ke kiri, ke kanan, ya kan, jalan sempoyongan, ya kan. Itulah yang sering disampaikan oleh Pak Dales, pengajaran yang campur aduk. Tidak bisa membedakan mana pengajaran kasih karunia Allah yang terberkati saat ini, di zaman anugerah ini, mana pengajaran yang terberkati khusus kepada orang Israel di bawah hukum Taurat. Nah, gereja-gereja sekarang ini membuat itu jadi gado-gado, dicampur aduk semuanya. Ya, saudara tidak akan bisa melihat perlombaan iman saudara mengalami kemajuan kalau memperoleh pengajaran yang diaduk-aduk seperti itu.
kadang berada di bawah hukum Taurat, kadang di bawah kasih karunia. Kadang selamat dengan iman dan perbuatan, kadang percaya hanya melalui iman. Yang mana saudara? Kadang hari ini mengatakan saya adalah orang berdosa, besok orang kudus, besoknya orang berdosa, orang percaya, dan seterusnya ganti-ganti dan berubah-ubah terus, tidak stabil. Saudara, itulah sebabnya kita harus mengikuti garis pengajaran daripada kasih karunia Allah yang disampaikan melalui rasul bangsa lain, Rasul Paulus, supaya saudara bisa lihat perlombaan iman saudara sudah sampai di mana. Amin. Dan saudara bisa melihat di mana saudara hakim nanti bisa menilai saudara adalah menjadi seorang juara. Seperti yang Paulus katakan di dalam 1 Korintus 3 ya Pak ya. Hasil daripada pekerjaan pelayanan kita itu emas, perak, dan batu permata. Itu yang dihargai oleh Tuhan Yesus nanti ketika kita tiba di KPK, di kursi pengadilan Kristus. Bukan kayu, rumput kering, dan jerami yang kalau diperhadapkan kepada api pengujian, ya, bukan api penyucian, api pengujian. Ya, orang percaya Alkitab tidak mengajarkan ada api penyucian, tidak ada. Penyucian dosa kita sudah selesai di atas kayu salib. Itu darah Yesus sudah menyucikan semuanya. Tidak ada dosa lagi yang tidak disucikan di atas kayu salib oleh darah Yesus. Amin. Semua dosa bisa diampuni dan telah diampuni oleh darah Kristus. Persoalan manusia adalah ketidakpercayaan, bukan besarnya dosanya. Paulus sendiri adalah Saulus namanya sebelumnya, dia adalah seorang penjahat yang membunuh para pengikut Yesus. Dosanya yang luar biasa itu, yang menghujat Allah itu, yang menghujat Roh Kudus itu, disucikan oleh darah Yesus di atas kayu salib. Dan dia diselamatkan hanya melalui iman. Karena dia adalah orang jahat. Tidak pantas masuk surga orang jahat. Kalau menurut logika manusia, kalau berdasarkan perbuatan. Tapi kalau berdasarkan iman kepada Yesus Kristus, itulah yang terjadi. Yang Paulus katakan apa? Akulah orang yang pertama menerima kasih karunia Allah yang luar biasa itu, supaya melalui diriku sebagai contoh yang pertama, dan berikut setiap orang yang percaya kepada salib Kristus dan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Dan saudara dan saya menjadi sama seperti dia, diselamatkan hanya melalui iman, bukan karena kebaikan kita. Saudara, jadi garisnya jelas. Amin. Iya, garis yang kita ikuti, garis pengajaran kasih karunia Allah itu, ya, sebagai pembatas untuk fokus supaya kita sampai kepada finish dalam pertandingan iman yang benar dan mengakhiri sampai garis akhir. Dan seperti Paulus katakan apa? Bagiku telah tersedia apa? Mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan oleh Allah, hakim yang adil. Tapi bukan hanya kepadaku, kata Paulus, tapi juga bagi semua orang yang merindukannya, setiap orang yang percaya. Amin, saudara. Garisnya jelas, ya Pak. Ya, garis perlombaannya jelas. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, karena itu sekali lagi, ya, apa yang dikatakan oleh Paulus tadi di ayatnya yang ke 8 dan 9 diulang-ulang oleh Rasul Paulus tadi. Dia mengingatkan apa tadi? Jadi jikalau ada orang yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda yang telah kami beritakan kepada kamu. Itu satu. Ayat 9 dia katakan lagi, ya, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima. Apa hasilnya? Apa akibatnya? Dikatakan apa? Terkutuklah dia. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini kita lihat bahwa kalau saudara dan saya Allah oleh Yesus Kristus melalui Rasul Paulus, itu artinya saudara dan saya pun tidak akan kebal. Saudara bisa menjadi sasaran empuk daripada penyesatan. Kalau saudara dan saya, kalau jemaat, kalau pengkhotbah, kalau pelayan tidak mengerti betul apa sih yang diberitakan oleh Rasul Paulus
Apa sih yang disampaikan oleh Yesus Kristus yang sudah naik ke surga kepada Paulus sebagai inti daripada keselamatan, sebagai inti daripada pemberitaan Injil, ya, yang menyelamatkan setiap orang yang percaya saat ini. Apa, saudara? Bayangkan, saudara, orang beragama Kristen sudah puas saja merasa dirinya sudah jadi Kristen karena dari nenek moyang sudah jadi Kristen. Saya juga dari nenek moyang jadi agama Kristen. Tapi saya kasih tahu kepada saudara, saya tidak mengerti apa artinya iman saya kepada Yesus sampai saya berumur 22 tahun. Saya bersyukur kepada Tuhan karena ada seorang pemberita Injil diutus untuk memberitahu kepada saya bahwa arti daripada percaya kepada Yesus adalah percaya kepada kematiannya yang sudah menghapus semua dosa saya, mengampuni semua dosa saya, dan hanya karena iman saya memperoleh hidup yang kekal, dan kapan saja saya mati, saya pasti masuk surga. Amin, saudara. Bersyukur sekali, saudara. Dan sejak saat itu saya tahu, saudara, saya tahu garis yang harus saya jalani dalam iman ini, dan tidak mau terombang-ambing dengan rupa-rupa angin pengajaran apapun. Karena apa, saudara? Karena itulah yang dikatakan oleh Alkitab di sini. Saya tidak mau menjadi orang yang terkutuk, dan saya juga tidak mau menjadi orang yang membawa kutuk melalui pengajaran kepada orang lain. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang ya pertanyaannya, saya mau mengajukan pertanyaan kepada saudara. Bisa nggak, saudara, demi menjaga kesatuan gereja, bisa nggak kita kompromi tentang Injil itu sendiri? Demi menjaga kesatuan di dalam gereja, bisa nggak kita kompromi atas Injil itu sendiri, saudara-saudara? Ya, saya cerita pengalaman saya, dan waktu itu saya bersama-sama juga dengan Pak Pardosi waktu itu, ya, di dalam satu persekutuan. Lalu ketika saya menyaksikan tentang Injil kasih karunia Allah ini, kepastian keselamatan masuk surga hanya melalui iman, lalu ada seorang teman pendeta mengatakan, ya itu kan ajaran di gereja Bapak. Ya. Lalu saya bilang, ya yang Bapak katakan saja, yang tadi juga yang Bapak katakan itu ya ajaran gereja Bapak juga. Harus adil dong, ya kan? Jadi Bapak bilang kalau saya menyampaikan firman itu ajaran gereja saya, Bapak juga kalau menyampaikan firman itu juga ajaran gereja Bapak. Jadi apa yang harus dipegang? Masih ada nggak kebenaran? Nggak ada lagi kebenaran, karena tergantung masing-masing orang. Ya kan, itu menjadi kumpulan kepura-puraan semua. Ya kan, sama seperti gajah yang tadi, ya Pak, orang-orang buta yang menceritakan tentang gajah tadi, ya kan? Satu-satunya cara kita untuk menilai benar salahnya suatu pengajaran adalah berdasarkan apa? Amin? Amin. Ya, saudara. Saya juga berdiri di mimbar ini tidak mengatakan bahwa saya lah yang paling benar, tidak. Tapi yang saya tanya adalah, pernahkah saudara menyelidiki Alkitab saudara, melihat benar itu atau tidak? Iya kan? Benar nggak, saudara? Iya. Manusia tempat kesalahan, tapi Alkitab adalah tempat kebenaran satu-satunya. Makanya lihat di dalam Alkitab. Amin. Amin. Itu Paulus mengatakan supaya imanmu tidak bergantung pada manusia, tapi bergantung kepada kuasa Roh Kudus. Amin. Karena Roh Kudus itu bekerja bukan tanpa alasan. Roh Kudus itu bekerja adalah melalui kebenaran firman. Amin. Dia tidak tiba-tiba ujuk-ujuk lalu dia masuk ke dalam pikiran orang begitu kayak zaman perjanjian lama. Nah, itu bukan seperti itu, ya kan? Sekarang kehendak Allah itu dimengerti lewat firman, dan Roh Kudus bekerja lewat firman. Dia tidak akan bekerja lewat yang lain. Kenapa? Apa Roh Kudus tidak bisa? Sanggup dia, tapi dia tidak mungkin melanggar apa yang dia katakan. Ya, bahwa Roh Kudus itu bekerja melalui firman Allah. Nah, jadi karena itu saudara-saudara, Paulus mengatakan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 21,
Dia katakan apa? Ujilah segala sesuatu dan peganglah apa yang baik. Amin. Iya. Jadi harus diuji berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Contoh, ada orang bilang begini. Kita sudah bahas itu di Zoom beberapa minggu yang lalu ya Pak ya. Ada teman kita bertanya, peserta bertanya. Dia bilang, Pak, ada orang yang mengatakan bahwa Alkitab itu multitafsir. Artinya tidak boleh ada yang mengatakan kebenaran hanya satu-satunya yang diimani oleh seseorang. Ya. Yang ditafsirkan orang lain juga harus diakui benar. Oke, kita uji. Ada orang menafsirkan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Apa saudara mau mengikuti tafsirannya itu? Mengakuinya? Tidak boleh mengakui tafsiran seperti itu. Karena apa? Karena itu sesat. Karena Alkitab mengatakan Yesus adalah Tuhan. Dia adalah Allah sendiri. Amin. Dan saudara tidak memiliki suatu garis untuk pertandingan dan menang, dinilai sebagai pemenang kalau tidak memegang berpegang teguh kepada kebenaran yang absolut. Ya. Saudara, ada lagi mengatakan begini, teman saya. Dia bilang, iya kan, setiap pendeta kan lain-lain karunia yang dikaruniakan kepadanya. Ya, jadi kalau itu yang disampaikan kepada pendeta A, ya belum tentu kepada pendeta B seperti itu dikatakan oleh Tuhan. Masing-masing beda-beda kok. Ini saudara, ini suatu suatu keinginan atau upaya untuk berkompromi, ya kan? Bahwa kita ini semua, ya jangan Pak, jangan katakan salah Pak, ya kan? Itu namanya apa? Menghakimi, gitu kan? Jangan bilang orang lain itu belum selamat. Kenapa? Karena itu namanya menghakimi. Loh. Saudara, sedangkan Yohanes Pembaptis saja kepada orang Farisi dan ahli Taurat, dia katakan ketika mereka datang mau dibaptis, Yohanes Pembaptis mengatakan apa? Hei, kamu keturunan ular beludak. Siapa yang mengatakan kamu bisa bebas dari hukuman yang akan datang? Wah, nggak boleh begitu Pak Yohanes. Karena apa? Itu namanya apa? Menghakimi. Mengatakan kebenaran itu bukan menghakimi. Itu adalah perintah Tuhan. Amin? Iya, saudara. Tapi kalau mengatakan kebenaran itu, kalau mengatakan sesuatu tanpa berdasarkan firman Tuhan, itu namanya menghakimi. Ya. Nah, karena itu saudara-saudara, kita lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di ayatnya yang ke-10. Dia mengambil sikap yang tegas. Kalau berbicara tentang Injil Kristus, dia punya sikap yang tegas, ya, tanpa kompromi. Apa yang dia katakan? Ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Jawabnya apa? Ya, kesukaan Allah. Dia bilang, aku ini mau menyukakan hati Tuhan. Itu yang pertama. Amin. Karena toh akhirnya nanti kita dihakimi bukan oleh raja-raja atau direktur-direktur, pemimpin-pemimpin. Bukan dihakimi oleh mereka kita, saudara. Yang menghakimi pada kita pada akhirnya nanti satu-satunya adalah siapa? Hanya Yesus. Amin. Makanya Paulus katakan, adakah aku coba mendahulukan kesukaan menyenangkan manusia atau Allah? Jawabnya sudah bisa kita tebak. Paulus menyukakan lebih dahulu hati Allah, hati Tuhan. Berikutnya dia katakan, adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Berarti dia adalah hamba, bukan hamba Tuhan, tapi dia adalah hamba uang. Nah, iya, saudara. Kalau mau karena ingin menyenangkan hati manusia, supaya manusia itu mau melakukan apa yang dikehendakinya. Ya, saudara. Jadi Paulus memberikan pendirian yang tegas terhadap kasih karunia Allah. Dia kokoh mengatakan bahwa takut akan Tuhan itulah yang lebih dulu diutamakan, bukanlah takut kepada manusia. Saudara, kalau takut kepada manusia, saudara sudah menempatkan orang itu berhala. Iya, takutlah satu-satunya kepada Tuhan.
hormatilah semua manusia, semua. Bukan hanya orang yang berpengaruh saja yang dihormati. Anak kecil juga harus dihormati. Itu saudara. Itulah sebabnya saudara-saudara, kalau kita mau berkhotbah, ya, kalau kita menyampaikan Injil, menyampaikan firman, bukannya supaya kita viral. Ya, Pak Dales. Bukan supaya kita viral, saudara-saudara, supaya semua orang memberikan pujian kalau kita berkhotbah. Tidak, bukan itu tujuannya. Tujuan kita berkhotbah menyampaikan firman adalah agar sebanyak-banyaknya orang mengerti tentang kehendak Allah, bahwa Allah menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Itu tujuan satu-satunya, saudara. Ya, supaya makin banyak orang mengerti jalan keselamatan berdasarkan kasih karunia Allah oleh karena karya Yesus Kristus di atas kayu salib, darahnya yang tertumpah, semua dosa diampuni, dan setiap orang yang percaya diberikan jaminan hidup yang kekal dan pasti sekali untuk selama-lamanya. Untuk itu saudara, kenapa perlu memberitakan firman? Ya. Kalau saudara hanya memberitakan firman supaya orang misalnya, iya pokoknya percayalah Tuhan itu ada. Lah, itu motivator-motivator yang ada di itu juga lebih jago dari pendeta kalau itu. Ya kan? Hanya memberitahu, kamu harus percaya bahwa Tuhan itu ada. Ya. Kalau hanya itu. Tapi jiwanya tidak diselamatkan. Merasa yakin dia, tapi ketika dia berbicara tentang masa depan hidup yang akan datang, dia ragu. Dia tidak bisa memberikan suatu jaminan apa, mengakukan sebagai suatu jaminan kepastian, keselamatan. Nah, saudara, sekarang coba kita uji sedikit, ya, sedikit saja dulu ya, kita uji. Bagaimana perbedaan? Karena itu yang dikatakan Paulus tadi. Kalau ada orang yang memberitakan Injil atau berita, ya, sesuatu yang berkaitan dengan firman Tuhan yang berbeda dengan apa yang kami sampaikan kepadamu, itu yang menjadi patokan daripada Paulus tadi. Dia katakan itu adalah sesuatu yang membahayakan. Nah, sekarang kita uji dulu sedikit, saudara-saudara, bagaimana berita, ya, firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu begitu berbeda dengan yang disampaikan oleh Petrus. Ya. Mari kita lihat, saudara, di Lukas pasal 9. Lukas pasal 9. Lukas pasal 9, kita akan baca dari ayatnya yang pertama. Mari, saudara. Lukas pasal 9, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Oke. Kalau saudara sudah menemukan, kita baca bersama-sama. Oke, dari ayat 1. 3, 2, 1. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya. Siapa ke-12 muridnya? Petrus, Yohanes, Yakobus, dan seterusnya. Ya. Di sini berarti masih ada Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Karena masih 12 kan? Sebab dia diganti baru di pasal 1 Kisah Para Rasul 1 menjelang Yesus sudah naik ke surga, sesudah Yesus bangkit. Ini Yesus masih hidup pada saat ini. Dia memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan apa? Memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka, kepada yang 12 itu. Untuk apa? Untuk menguasai setan-setan. Wow. Luar biasa bukan? Siapa yang memberikan kuasa dan tenaga itu? Yesus. Kepada siapa? Bukan kepada saudara kan? Iya, harus jelas kita ini. Iya kan? Kepada 12 murid memberikan kuasa dan tenaga untuk menguasai setan-setan. Dan untuk apa? Untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Kepada siapa diberikan kuasa itu? Kepada saudara kan? Kan saudara juga pengikut Yesus. Apa saudara bersedia untuk mengakui bahwa ayat ini berlaku buat saudara? Ini perlu kejujuran. Terhadap Alkitab itu perlu kejujuran supaya Tuhan memberkati. Amin.
Iya, kepada 12 murid. Apa saudara bagian dari 12 murid? Tidak kan? Jadi 13 dong. 14, 15, 16, 17, 18. Sudah berapa nih? Kalau ditambahkan ke yang 12 ini. Ke-12 murid diberikan kuasa untuk menyembuhkan segala sakit penyakit dan menguasai setan-setan. 2. Dan Yesus mengutus siapa? Mengutus mereka, bukan mengutus saudara dan saya. Ini penting. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Saudara dan saya diutus memberitakan Injil kasih karunia Allah. Amin. Kalau tidak bisa membedakan, itulah tadi 4 orang yang menceritakan tentang gajah itu. Ya. Yang membuat orang lain menjadi bingung dan sesat malah. Memberitakan Injil Kerajaan Allah dan apa? Untuk menyembuhkan orang. Ayat 3. Katanya kepada mereka. Siapa mereka? Kalau tanya orang beragama Kristen, siapa mereka? Kita. Oh, bisa saudara melakukan itu? Iya kan? Kan perlu kejujuran terhadap Alkitab itu. Katanya kepada mereka, apa dikatakan? Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Berikutnya, jangan membawa tongkat. Ya nggak usah, kalau tongkat kan belum tua-tua, pada tua-tua. Nggak apa-apa, masih bisa tuh. Oke lah, nggak usah bawa tongkat. Ya kan, tinggalkan aja. Terus berikutnya, atau bekal. Oh ya, bisa saudara melayani tanpa suatu bekal. Yang kedua, atau roti. Oh ya udah, roti nggak usah, bawa nasi aja. Ya tuh pilih-pilih gitu. Atau apa? Atau uang. Apa iya? Hah? Oh iya, uang apa dulu nih? Rupiah apa dolar? Atau apa? Atau 2 helai baju. Oh iya. Terus bagaimana? Saudara pergi memberitakan Injil tanpa membawa bekal. Mana ada sekarang orang bisa melakukan itu? Saudara, ayat 4. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan apa? Kebaskanlah itu. Kebaskanlah debunya dari kakimu. Kebaskan, begitu. Sebagai apa? Sebagai peringatan buat mereka. Peringatan apa? Ya, itu kan suatu hukuman. Apa saudara pergi memberitakan Injil dengan suatu ancaman kepada orang-orang? Dan ayat 6. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil. Injil apa? Memberitakan Injil kerajaan dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Saudara, coba lihat baik-baik apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Karena ini satu paket. Ketika memberitakan Injil katanya, satu tadi memiliki kuasa, menguasai apa? Kuasa untuk mengendalikan setan-setan. Nanti saudara beritahu pada saya kalau memang saudara ada di posisi ini ya. Nanti kita bicarakan. Ya. Oke, perhatikan baik-baik. Yang pertama, ini satu paket. Ketika memberitakan Injil, orang itu memiliki suatu kekuasa untuk mengontrol setan-setan. Satu. Yang kedua, kemudian orang itu juga memiliki karunia untuk menyembuhkan segala penyakit. Bukan menyembuhkan sebagian penyakit, apalagi mengatakan tergantung pada iman orang itu. Kalau orang itu beriman, sembuh. Kalau kurang iman, gak sembuh. Tidak ada, saudara. Tidak ada dikatakan di sini. Ya. Kalau Injil kerajaan yang diberitakan, itu satu paket. Ya. Yang ketiga, syaratnya tadi apa? Jangan membawa apa? Membawa bekal. Ketika memberitakan firman, jangan membawa bekal. Jangan membawa uang, jangan membawa apapun juga. Saudara. Pertanyaannya, siapa hamba Tuhan saat ini dan dari gereja mana yang bisa mengklaim bahwa dia memiliki karunia seperti di Lukas 9 itu? Siapa saudara?
Coba jujur. Apalagi di musim pandemi di mana orang saat ini begitu banyak orang bergelimpangan mati karena corona. Kalau memang kamu punya kuasa untuk menyembuhkan dan kamu mengklaim bahwa kamu memiliki karunia penyembuhan, di mana dirimu sekarang? Di mana Benny Hinn sekarang yang mengklaim bahwa dia memiliki kuasa penyembuhan di masa corona ini? Ada? Tidak ada. Lari bersembunyi semua. Di mana minyak urapan? Kasihan tuh orang-orang. Saudara saya udah berapa banyak yang meninggal mati karena corona ini. Kalau memang kau punya karunia itu seperti yang kau teriak-teriak sebelum masa pandemi corona, kau bisa penyembuhan, bikin kau di Senayan sana penyembuhan. Sekarang ini dibutuhkan kehadiran daripada kuasa yang seperti itu. Kalau memang kau punya itu. Teganya. Kalau kau punya itu. Dan itulah pembohongan yang dilakukan selama berapa puluh tahun atau berapa ratus tahun. Dan herannya adalah begitu banyak orang beragama Kristen, apalagi di Indonesia ini, dibohongi oleh orang-orang yang mengaku memiliki karunia penyembuhan seperti itu. Kecuali karena mereka menginginkan duitmu, tidak ada. Kesembuhan tidak ada. Saudara-saudara, di musim pandemi ini, itulah yang sangat dibutuhkan untuk membuat orang-orang yang sudah sekarat di mana-mana saat ini, agar manusia bisa sembuh dan panjang umur dan tidak mengalami kesedihan keluarga-keluarga di mana-mana, termasuk keluarga kami juga ada di kampung, saudara-saudara, ya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, lalu pertanyaannya, kenapa Tuhan Yesus dan 12 murid-muridnya harus melakukan itu, saudara-saudara? Karena memang pada saat itu program Allah sedang berjalan, program kerajaannya kepada bangsa pilihan, yaitu bangsa Israel. Bukan sekarang. Bangsa Israel telah menolak Mesias. Maka berkat-berkat jasmani, kemakmuran seperti itu Allah pending sampai nanti dia datang kedua kali mengurusi mereka kembali. Allah saat ini memberkati kita melalui Injil kasih karunia-Nya. Amin. Amin, saudara. Amin. Melalui pemberitaan kematian dan kebangkitan daripada Yesus Kristus dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Bahwa jiwa-jiwa diselamatkan, semua dosamu diampuni. Ketika engkau percaya, diberikan jaminan kepastian keselamatan, masuk surga dan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Itulah cara Allah memberkati umat manusia saat ini. Amin. Dan itu berita yang paling dibenci oleh iblis saat ini. Kenapa, saudara? Karena meskipun corona atau apapun, kebenaran ini bisa berkuasa menyelamatkan setiap orang yang percaya. Amin. Tidak peduli sakit apapun, setiap orang yang percaya, jiwanya diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal dan menjadi anggota tubuh Kristus yang kekal untuk selamanya. Amin. Iya, saudara, itu kebenaran Allah yang memberkati umat manusia saat ini. Itu yang dikerjakan oleh Allah saat ini, saudara-saudaraku. Tidak peduli apakah corona menggila dan lain sebagainya. Karena apa, saudara-saudara? Karena Paulus mengatakan, kalau aku hidup, bagiku hidup adalah Kristus. Dan apa? Dan mati adalah keuntungan. Amin. Apa yang bisa membuat seperti itu saat ini? Bukan kuasa penyembuhan yang di dalam Lukas pasal 9 ini yang membuat orang saat ini mendengar, berbahagia mendengarkan kabar baik seperti itu. Tapi karena mendengarkan Injil keselamatan, Injil kasih karunia Allah, Yesus mati hapus semua dosaku dan dosamu dan dosa semua manusia, umat manusia di dunia ini, dan setiap orang yang percaya memperoleh hidup yang kekal dan diselamatkan. Amin. Itu yang paling penting saudara beritakan kepada semua orang. Amin, saudara. Saudara kasih orang makan setiap hari kenyang tanpa kekurangan,
Suatu saat dia kalau tidak selamat, dia mati, masuk kemana? Binasa kekal. Amin, saudara. Tapi kalau saudara memberitakan Injil kepadanya, bahwa Yesus mati mengampuni semua dosanya, dia memperoleh hidup yang kekal dan damai sejahtera. Dengan damai sejahtera itu, dia bisa menjalani kehidupannya dengan penuh ketaatan kepada Tuhan. Ya, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, mungkin ada orang berpikir, wah, ini berarti Pendeta Charles Mamura ini tidak percaya mujizat. Itu salah. Saya sangat percaya mujizat itu nyata. Amin, saudara-saudara? Iya, dan itu adalah pekerjaan Allah. Yang saya tidak percaya adalah bahwa ada orang mengatakan saat ini dia punya karunia seperti di zaman kerajaan kepada bangsa Israel. Karena Allah saat ini memberikan kasih karunia, ya, kepada bangsa lain berdasarkan kematian dan penguburan dan kebangkitan Yesus Kristus, bukan berdasarkan apa yang dijanjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Saudara. Jadi saudara, saat ini Tuhan bekerja kepada semua orang, bukan dengan cara Tuhan, bukan dengan cara Tuhan. Bukan dengan cara Tuhan. Jadi dengan cara siapa? Bukan dengan cara Tuhan ketika memberkati bangsa Israel, tapi dengan cara Tuhan memberkati bangsa lain, yaitu saudara dan saya. Itu garis pertandingan kita. Amin. Supaya kita bisa melihat seperti apa Tuhan memberkati hidup kita. Jangan kita iri hati, lalu kita mencuri berkat orang lain. Saudara tahu, ya, bahwa di dalam Alkitab ini sudah dengan jelas Paulus mengatakan bahwa berkat kita ada di mana? Mari kita buka Efesus pasal 1. Mari sekarang. Efesus pasal 1. Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-3. Mari kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di mana? Di dalam surga. Amin. Puji Tuhan. Wow, luar biasa. Aman, saudara-saudara? Aman berkat saudara, bukan apa yang ada di dunia ini. Ya. Karena yang di dunia ini bisa hilang, kan? Tapi berkat saudara adalah berkat yang tetap dan permanen, yang tersimpan di mana? Di dalam surga. Makanya Paulus mengatakan karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Kita akan kembali kemana? Kembali ke surga ke? Di atas, betul. Bukan menunggu Yesus di mana? Di bumi. Israel lah yang menunggu Yesus di bumi. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti itu. Doa mereka, itu pengharapan mereka, saudara. Makanya orang beragama Kristen kalau nggak jelas garisnya, garis pengharapannya, kadang dia ingin mana? Ke surga. Tapi dia bilang apa? Hatiku rindu ke sana. Ke sana mana? Ya itu kan di bumi, yang turun dari surga. Yang jelas dong, saudara. Ya kan? Tetapkan hatimu. Jangan salah pengharapan. Jadi terpujilah Allah kita, karena di dalam Kristus kita sudah memiliki segala berkat rohani yang ada di dalam surga. Dan itu kita peroleh, ya, di pasal 2 ayat 8 dan 9. Dengan cara apa? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Melalui iman apa? Itu bukan hasil usahamu, tetapi apa? Pemberian Allah. Amin, saudara. Berkatmu itu bukan hasil usahamu, tapi itu adalah pemberian Allah di dalam Kristus Yesus bagimu, dan full sepenuhnya. Amin. Bukan kurang, tidak. Ya. Apa bedanya dengan berkat pengharapan bagi bangsa Israel? Kalau bangsa Israel dikatakan apa? Carilah
maka kamu akan mendapat. Kalau mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Ketuklah. Apalagi satu lagi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Semuanya bergantung pada apa? Bergantung pada perbuatan. Kalau kamu tidak mengampuni orang, kamu tidak akan diampuni oleh Bapamu yang di surga. Itu kan? Kepada orang Israel. Kalau kepada kita saat ini, bangsa lain, tubuh Kristus, apa yang dikatakan? Saudara, ampunilah orang lain seperti kamu telah menerima pengampunan. Kita sudah duluan menerima pengampunan itu. Amin. Baru kita mengampuni orang lain. Kalau orang Israel, ampuni dulu orang lain, baru kamu diampuni oleh Tuhan. Jangan salah jalur dalam pertandingan ini. Amin, saudara? Iya. Lihat garisnya. Di mana saudara sedang mengalami kemajuan iman. Amin, saudara? Jangan sampai naik turun. Katanya iman itu, saya juga dulu kadang-kadang mengatakan begitu sebelum saya mengerti betul ya, bahwa iman kita itu kadang-kadang naik turun. Maksudnya mental kita. Tapi kalau di dalam Kristus, masa kita naik turun di dalam Kristus? Caranya bagaimana? Di dalam Kristus itu stabil, saudara-saudara, kekal, permanen. Amin. Karena Efesus 1 ayat 13 mengatakan apa? Di dalam Dia, di dalam Yesus kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, di dalam Yesus kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Amin. Itu permanen. Ya, saudara. Posisi dan berkat kita di dalam Kristus itu permanen. Ya. Nah, itu kita mulai dari mana sebenarnya, saudara-saudara? Dari pemberitaan Injil kasih karunia Allah yang sampai ke telinga kita dan yang kita percayai karena iman timbul dari pendengaran. Mari kita lihat 1 Korintus 15. Sedikit lagi, saudara. 1 Korintus 15. Inilah Injil kasih karunia Allah. Fokus daripada Injil kasih karunia Allah. Ya. Injil anugerah Allah. Ayat 1, kita baca sampai ayatnya yang keempat. Ini Paulus berkata, Rasul kasih karunia, Rasul bangsa lain. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, ya, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Di dalamnya kamu teguh berdiri oleh karena Yesus yang berdiri di posisi kamu, di posisi saya, di posisi kita semua. 2. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Artinya kalau kamu tidak percaya tentang kebangkitan, itu konteksnya di sini. Tidak ada sia-sia orang yang menjadi percaya, kecuali dia tidak percaya tentang kebangkitan. Ya iyalah, kalau tidak ada kebangkitan, terus ya masih ada harapan nanti kita bersama-sama Yesus? Nggak ada. Nah, jadi itu satu kesatuan. Ayat 3. Sebab yang sangat penting telah aku sampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah aku terima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena segala dosa kita. Amin. Itu fokus daripada Injil kasih karunia Allah saat ini. Kristus mati untuk menghapus semua dosa. Ya. Berulang-ulang saya tanyakan kepada saudara-saudara untuk bisa membedakan apa yang diberitakan Petrus, Yohanes, dan Yakobus dengan diberitakan Paulus. Apakah Petrus bersama-sama dengan Yesus memberitakan kepada orang Israel pada saat itu, percayalah, Yesus telah mati hapus semua dosamu? Apa itu yang mereka beritakan selama 3,5 tahun? Tidak. Ada itu di dalam Alkitab, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, baca saja. Tidak ada 12 rasul memberitakan Yesus mati hapus semua dosamu, kalau kau percaya beroleh hidup yang kekal. Enggak ada kan? Silakan, boleh ditunjukkan. Dibuka Alkitab. Di sepanjang Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tidak ada Petrus, Yohanes, Thomas memberitakan kepada orang-orang Israel pada saat itu, Yesus mati di kayu salib menghapus dosamu. Tidak ada itu. Enggak ada pemberitaan mereka seperti itu. Kenapa? Karena bukan itu inti daripada Injil Kerajaan bagi bangsa Israel. Apa inti pemberitaan Injil Kerajaan bagi bangsa Israel, saudara-saudara?
Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Itu yang harus mereka imani. Amin. Jadi harus tahu garisnya, saudara. Saat ini sampai berteriak saudara dengan sekeras-kerasnya meliputi seluruh dunia ini seperti suara guntur di langit pun mengatakan, bertobat sebab kerajaan sorga sudah dekat. Tidak ada yang selamat dengan itu. Tidak ada. Kenapa? Bukan itu yang dikerjakan oleh Allah saat ini menyelamatkan orang. Yang dikerjakan oleh Allah saat ini menyelamatkan orang adalah percaya kepada Injil bahwa semua dosamu sudah ditebus oleh darah Yesus. Amin, saudara? Iya. Jangan rumit-rumit. Pemberitaan Injil itu nanti lari-larinya ke perbuatan. Iya kan? Ya, tambah rumit memberitakan firman itu, lama-lama larinya ke perbuatan ya Pak ya. Iya, ujung-ujungnya ke situ. Lama-lama dia bilang, kalau kamu tidak membayar perpuluhan, maka kamu tidak akan masuk surga. Lah. Itu dari mana itu Injil? Apa itu? Apa hubungannya perpuluhan dengan keselamatan ke surga? Keselamatan ke surga itu Yesus yang mengerjakannya dengan sempurna. Amin. Dan dia mengatakan sudah selesai. Tapi saudara-saudara, orang-orang yang tulus hati, yang polos-polos, pendeta-pendeta pun banyak yang hasilnya jatuh ke situ. Membuat syarat-syarat itu, ya kan, kepada jemaat, ya, karena mungkin mereka kekurangan dana atau apalah, saya tidak tahu. Ya kan? Tapi itu kan sudah salah, sudah keliru, udah jadi Injil lain itu. Dan Paulus bilang tadi, diperingatkan, kalau ada yang beritakan yang berbeda, terkutuklah dia. Ya, saudara, di ayat 4 dikatakan bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Itulah berita Injil kasih karunia yang menyelamatkan saat ini. Saya mengajak kita membuka lagi, ya, sedikit lagi Roma pasal 3. Mari saudara-saudara, Roma pasal 3. Jadi saudara-saudara, penting untuk mematok garis pertandingan saudara, supaya saudara bisa melihat dari kebenaran firman Tuhan sudah sejauh mana kemajuan iman saudara di dalam Kristus. Ya, Roma pasal 3 ayatnya yang ke-21. Kita baca Roma pasal 3 ayat 21 dari ayat 21. 3:21. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan. Perhatikan saudara. Sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan. Tahukah saudara bahwa kebenaran Allah dengan hukum Taurat pernah dijalankan oleh Tuhan? Iya. Kebenaran Allah dengan standar hukum Taurat pernah dijadikan Allah sebagai jalan yang ditempuh oleh umatnya. Umatnya yang mana? Israel, bukan kita, saudara. Karena Israel itu memang harus hidup di bawah hukum Taurat. Karena itu adalah perjanjian Allah dengan mereka. Untungnya hukum Taurat itu sudah digenapi di atas kayu salib. Karena Yesus datang bukan meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Sudah selesai, digenapi. Dan dikatakan Paulus, setiap orang yang percaya hukum Taurat telah digenapi di dalam kita. Artinya kita sudah selesai juga urusan dengan itu. Tetapi sekarang kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Ayat 22, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Ini penting, karena ketika Allah menjalankan program kerajaannya kepada bangsa Israel, ada perbedaan. Ada. Saudara, perbedaannya apa? Bangsa pilihan itu hanya berapa suku? Hanya 12. Ada suku saudara di situ? Tidak ada. Sampai bagaimanapun saudara tidak akan pernah bisa menjadi bagian dari salah satu suku itu. Karena hanya 12 lah suku Israel yang ditetapkan sejak mereka dijadikan jadi bangsa pilihan.
ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Nggak bisa jadi bangsa, saudara. Adapun sekarang ini teori-teori, oh ya, bangsa kami salah satu yang hilang dari umat Israel. Enak aja, berhayal terus, ya kan? Ya, untuk menyingkirkan kebenaran Alkitab, ya, saudara. Tapi sekarang dikatakan tanpa perbedaan, tidak ada perbedaan suku saat ini, mau suku apa, bangsa apa, kulit warna apa, bahasa apapun, dari negara manapun, tidak ada perbedaan saat ini. Tidak ada keistimewaan bangsa Israel sekalipun saat ini di mata Tuhan. Saya ulang sekali lagi. Berdasarkan program kasih karunia Allah saat ini, tidak ada keistimewaan daripada bangsa Israel saat ini di dunia ini. Tidak ada. Mereka adalah sama dengan bangsa lain. Artinya apa? Kalau mereka tidak percaya kepada salib Kristus, binasa juga mereka. Betul? Iya. Tapi saudara-saudara, ketika Yesus Kristus menjalankan kerajaan surga di bumi, di dalam pelayanannya 3,5 tahun, walaupun bangsa Israel tidak percaya kepada salib Kristus, mereka juga menjadi anak. Amin? Ya, mereka diselamatkan. Tapi karena mereka menyalibkan Yesus Kristus sebagai Mesias, maka program kerajaannya kepada Israel itu ditunda oleh Allah. Dan nanti akan dilanjutkan pada saat menjelang Yesus datang kedua kali. Lalu sekarang apa? Program Allah memberkati bangsa lain. Amin. Yang disebut dengan terjemahan Alkitab lama, bangsa kafir. Bangsa yang tidak mengenal Allah, tapi sekarang diberkati oleh Tuhan dengan berlimpah melalui iman kepada salib Kristus. Amin. Itulah saat ini saudara-saudara. Maka dikatakan di ayatnya yang ke-23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin, saudara. Luar biasa, saudara-saudara. Ditebus, diberkati kita dengan cuma-cuma karena darah Kristus. Saudara, orang Israel tidak bisa menerima kebenaran yang seperti itu, bahwa mereka diberkati dengan cuma-cuma. Bisa nggak mereka? Tidak bisa. Jadi maksudnya mereka bisa tanpa melakukan sunat? Tidak bisa. Karena memang bukan itu program mereka, kan? Ya. Makanya ketika Petrus kepada orang Israel berseru, dia katakan apa? Karena itu bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Bertobat, beri dirimu dibaptis supaya kamu menerima pengampunan. Supaya, belum, dan menerima Roh Kudus. Saudara dan saya bukan supaya, tapi karena. Amin. Iya, karena kita sudah diampuni, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Maka kita bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Maka kita memuji Dia. Ya. Bukan supaya kita diberkati, memang kita sudah diberkati dari awal. Amin. Iya, itu bedanya. Kalau Israel itu, ya memang mereka harus berusaha terus mengejar dengan perintah hukum Taurat. Tapi apa yang dikatakan oleh Paulus kepada di Roma pasal 6 ayatnya yang ke-14. Roma pasal 6 ayatnya yang ke-14 dikatakan, ya, 3, 2, 1. Sebab kamu tidak akan lagi dikuasai lagi oleh dosa. Kenapa? Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi kamu berada di bawah kasih karunia. Amin, saudara. Luar biasa, saudara. Orang yang tidak tahu garis ini, Pak, ya, tidak mengetahui garis pengajaran kasih karunia ini, akan bolak-balik maju mundur terus. Ya kan? Hal yang sederhana saja. Kalau kita bertanya kepada hampir semua orang beragama Kristen, mereka menyebut dirinya adalah orang apa? Orang berdosa. Di awalnya saja sudah salah. Seterusnya apa?
Bisa benar gitu? Ya nggak mungkin lah. Kalau rumusnya sudah salah, saya kurang pintar matematika dulu, ya kan? Sekarang juga pasti tetap. Kalau rumusnya sudah salah di awal, mungkin nggak hasilnya benar? Nggak mungkin. Jadi rumusnya, ini rumus kasih karunia. Diselamatkan hanya melalui iman. Dibenarkan karena iman. Akan benar seterusnya. Loh, kok bisa? Ya Allah yang membenarkan. Amin, saudara. Bukan karena kita yang membenarkan. Kita nggak bakalan bisa membenarkan diri kita. Orang lain pun tidak bisa membenarkan saya. Amin, saudara. Hanya Yesus yang bisa membenarkan kita. Dan itu sudah dilakukannya di atas kayu salib. Amin. Kita dibenarkan hanya melalui iman. Saudara. Nah, karena itu kesimpulan kita, saudara, Galatia pasal 5 ayatnya yang pertama. Sebagai penutup untuk firman Tuhan yang diberkati yang sangat memberkati kita pada siang hari ini. Galatia pasal 5 ayatnya yang pertama. Oke. Ya. Ya, jadi kita saudara-saudara orang yang sangat diberkati oleh karena kita telah menerima Injil kasih karunia Allah. Kabar baik tentang pengorbanan Yesus Kristus, salib Kristus, penguburan dan kebangkitannya menjadi jalan hidup yang kekal bagi kita untuk selama-lamanya. Karena itu di Galatia pasal 5 ayat 1 dikatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Amin. Karena itu apa? Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Amin. Berdirilah teguh di dalam pengajaran kasih karunia Allah. Karena apa? Karena saudara dan saya sudah dimerdekakan oleh Kristus untuk berada di posisi yang tepat dan yang benar. Amin, saudara. Amin. Itulah sebabnya kalau saudara mendengar apa yang dikatakan Paulus di dalam Roma 8, siapakah kalau kita di pihak Allah, karena memang kita sudah di pihak Allah, siapakah yang dapat melawan? Amin. Ya. Dan dia katakan, lebih daripada semuanya itu kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Di dalam Kristus yang telah mati bagi kita. Bukan kita pemenang karena kita hebat. Tidak. Karena kita pintar. Tidak. Karena kita memiliki segala sesuatu. Tidak. Tapi karena kepada kita dianugerahkan kasih karunia keselamatan hidup yang kekal. Dan kepada kita diberikan kekuatan untuk bertumbuh di dalamnya. Dan dengan pimpinan Roh Kudus kita akan diangkat di awan-awan ketika Tuhan Yesus datang pada saat rapture, pada saat pengangkatan yang akan datang. Amin, saudara. Amin. Tidak ada keraguan untuk itu. Amin, saudara. Amin. Itulah sukacita kita, sehingga kita boleh tetap bersyukur senantiasa dalam segala hal kepada Tuhan kita. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Ayat-ayat firman Tuhan yang begitu tajam, yang begitu kuat, dan yang begitu menegaskan kepada kami Tuhan tentang anugerah, tentang kasih karunia yang berlimpah dari Tuhan yang telah Engkau karuniakan kepada kami melalui anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Ajar kami terus, didik kami terus ya Tuhan, untuk datang dan rindu terus ya Bapa, masuk ke dalam pengetahuan akan kebenaran yang memberkati hidup kami di dalam Kristus sebagai anggota tubuh-Mu. Terima kasih supaya kami bisa dijadikan jadi saluran berkat bagi banyak orang. Kami rindu ya Bapa di surga, banyak orang yang terberkati dan memuji-muji nama Tuhan. Dan berbahagia, bersukacita, damai sejahtera dalam hidup mereka. Di dalam keluarganya, di dalam pekerjaan, di dalam lingkungan mereka. Dan dimanapun berada setiap anak Tuhan bisa menyatakan kemuliaan Tuhan dan bisa menyatakan sukacita yang abadi dan bisa menyaksikan kemurahan hati Tuhan melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih atas perlindungan-Mu, pemeliharaan-Mu ya Bapa kepada setiap anak-anak-Mu yang mana Kau memberikan kesehatan yang baik dan Kau memberikan perlindungan panjang umur bagi semua orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau menghiburkan orang-orang yang berduka
Engkau menyembuhkan orang-orang yang sakit. Kami percaya kemuliaan nama-Mu